Assalamualaikum dan salam hangat untuk semua penonton setia Lorong Cerita. Terima kasih sudah mampir dan menonton. Tulis di kolom komentar ya kalian nonton dari kota atau negara mana. Senang sekali bisa ditemani kalian dari berbagai tempat. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan hari ini. Amin. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share supaya Lorong Cerita bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik untuk kalian. Kali ini kita akan datang dengan judul Aku Merawat Mertuaku yang Lumpuh Selama 5 tahun dan balasannya mereka mengusirku saat suamiku bangkrut. Namaku Alia. Jika orang-orang melihat hidupku 5 tahun lalu, mereka mungkin akan berkata, aku perempuan paling beruntung di dunia. Aku menikah dengan Arman, pria yang lembut tutur katanya, dan selalu tahu bagaimana membuatku merasa aman. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh doa. Aku masih ingat bagaimana ia menggenggam tanganku setelah ijab kabul. Berbisik pelan. Mulai hari ini, aku yang akan menjagamu. Saat itu aku percaya sepenuhnya. Kami tinggal di rumah keluarga Arman yang cukup besar dan hangat. Mertuaku, Ibu Ratna, sudah lama mengalami kelumpuhan akibat penyakit yang menyerangnya perlahan. Tubuhnya tak lagi bisa digerakkan bebas. Tapi matanya selalu berbinar setiap kali aku menyapanya. Terima kasih sudah mau nikah dengan Arman dan menerima keadaan keluarga ini, katanya padaku beberapa hari setelah pernikahan kami. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Saya tidak merasa terbebani, Bu. Saya justru merasa dipercaya. Saat itu, aku memang tidak merasa sedang mengorbankan apapun. Sebelum menikah, aku bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai staf administrasi. Gajinya tidak besar, tapi cukup membuatku mandiri. Namun setelah berdiskusi panjang dengan Arman, aku memutuskan berhenti bekerja untuk merawat Ibu Ratna sepenuhnya. Untuk sementara saja, kata Arman waktu itu. Nanti kalau keadaan sudah lebih stabil, kamu bisa kerja lagi. Aku janji. Aku percaya pada janji itu. Hari-hariku kemudian dipenuhi dengan rutinitas yang sama. Membantu Ibu Ratna mandi, menyuapi makan, mengganti pakaian, menemaninya terapi ringan, membaca buku, atau sekedar mendengarkan ceritanya tentang masa muda. Tidak selalu mudah, tentu saja. Ada hari-hari ketika tubuhku lelah, punggungku pegal, dan mataku berat karena kurang tidur. Tapi setiap kali Ibu Ratna tersenyum dan berkata, kalau tidak ada kamu, Ibu tidak tahu harus bagaimana. Semua rasa lelah itu seperti mencair. Arman pun tampak menghargai usahaku. Setiap malam ia pulang kerja membawa cerita tentang kantor dan rencana besar usahanya yang sedang berkembang. Ia sering memelukku dari belakang saat aku sedang mencuci piring. Kamu luar biasa, Alia. Tanpa kamu, aku tidak bisa fokus membangun usaha, ucapnya.
Kalimat itu membuatku merasa peranku penting. Aku merasa menjadi bagian dari perjuangan kami bersama. 5 tahun tanpa terasa, usaha Arman berkembang pesat. Rumah kami direnovasi sedikit demi sedikit. Ruang tamu diperluas, dapur diperbarui. Bahkan kamar Ibu Ratna dibuat lebih nyaman dengan tempat tidur khusus dan alat bantu yang lebih modern. Keluarga besar sering memujiku saat acara kumpul. Alia itu menantu idaman, kata mereka. Jarang ada perempuan muda mau merawat mertua seperti itu. Aku hanya tersenyum. Meski dalam hati, aku tahu tidak semua hari semudah yang terlihat. Tapi aku bahagia. Setidaknya, itulah yang kupikirkan saat itu. Aku tidak pernah menghitung berapa banyak waktu yang telah kuberikan. Tidak pernah mencatat beberapa kesempatan kerja yang kulewatkan. Aku yakin suatu hari nanti semua pengorbanan ini akan berbuah manis. Aku percaya rumah ini adalah rumahku. Aku percaya keluarga ini adalah keluargaku. Aku percaya Arman akan selalu berdiri di sisiku. Dan yang paling penting, aku percaya bahwa cinta dan ketulusan tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Saat itu, aku belum tahu bahwa keyakinanku sedang diuji perlahan dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ujian itu tidak datang dalam bentuk badai besar. Ia datang seperti angin tipis yang hampir tak terasa. Pelan, halus, tapi mengubah arah tanpa kusadari. Semua masih terlihat sama di permukaan. Aku tetap bangun sebelum matahari terbit. Menyiapkan sarapan, membantu Ibu Ratna beraktivitas, lalu menunggu Arman pulang dengan cerita-cerita besarnya. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah. Arman lebih sering pulang larut. Awalnya, ia masih mengabariku. Ada meeting tambahan, ada klien penting, ada peluang investasi besar. Aku mengangguk dan tetap tersenyum. Bukankah selama ini aku juga yang mendorongnya untuk berkembang? Namun lama-kelamaan, pesan singkatnya semakin pendek. Kadang hanya satu kata, lembur. Bahkan pernah ia pulang saat aku sudah tertidur di kursi ruang tamu karena menunggunya. Alia, kamu tidak perlu menungguku, katanya pelan malam itu. Tanpa menatap mataku terlalu lama. Aku mencoba menepis perasaan aneh di dada. Mungkin ia lelah. Mungkin beban usahanya semakin besar. Beberapa hari kemudian, aku mendengar percakapan Arman dan adik perempuannya di ruang kerja. Mereka tidak tahu aku sedang berdiri di lorong, hendak mengantarkan teh. Keadaan keuangan kita sedang tidak stabil. Suara adiknya terdengar cemas. Aku tahu jawaban Arman singkat. Tapi jangan sampai Alia tahu dulu. Tanganku gemetar. Teh di atas nampan hampir saja tumpah.
tidak stabil. Bukankah beberapa bulan lalu ia masih membicarakan ekspansi usaha? Bukankah renovasi rumah baru saja selesai? Aku tidak langsung masuk. Aku kembali ke dapur. Duduk diam, mencoba menenangkan nafas. Dalam 5 tahun pernikahan, Arman selalu melibatkanku dalam setiap keputusan besar. Kenapa kali ini ia memilih menyembunyikannya? Malam itu, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, usaha kamu baik-baik saja kan?" Ia terdiam beberapa detik sebelum tersenyum tipis. "Kamu tidak perlu memikirkan itu. Fokus saja di rumah. Aku bisa mengatasinya." Jawaban itu seharusnya menenangkanku, tapi justru membuatku merasa dijauhkan. Sejak percakapan itu, suasana rumah berubah secara halus. Keluarga besar mulai lebih sering datang dan berbicara serius dengan Arman di ruang tamu. Ketika aku mendekat, pembicaraan berhenti. Aku mulai merasa seperti tamu di rumah yang kuurus setiap hari. Ibu Ratna pun berubah, bukan menjadi kasar, tapi ia lebih sering diam. Tatapannya kadang kosong saat aku menyuapinya makan. "Kamu capek ya, Alia?" tanyanya suatu sore. "Tidak, Bu. Saya baik-baik saja." Ia menatapku lama. Hidup ini tidak selalu sesuai sama yang kita rencanakan. Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa membuatku merinding. Malam berikutnya, aku melihat Arman menatap laporan keuangan di laptopnya dengan wajah tegang. Kertas-kertas berserakan di meja. Ia terlihat lebih tua dari usianya. Aku mendekat dan meletakkan tangan di bahunya. "Kita hadapi sama-sama ya." Ia menutup laptopnya cepat. Aku bilang aku bisa mengatasinya. Nada suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuatku terdiam. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa tidak lagi menjadi bagian dari kita. Dan di sudut hatiku yang paling dalam, mulai tumbuh pertanyaan yang selama ini tidak pernah berani kupikirkan. Jika suatu keadaan benar-benar berubah, apakah aku masih akan dianggap sebagai bagian dari keluarga ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, seperti gema yang tak mau hilang. Perubahan itu akhirnya datang, bukan dengan suara keras, melainkan dengan satu pengumuman yang membuat lututku terasa lemas. Sore itu, keluarga besar berkumpul di ruang tamu. Wajah mereka tegang, tak seperti biasanya. Aku berdiri di samping kursi roda Ibu Ratna. Sementara Arman duduk di depan ayahnya dengan tatapan tertunduk. "Alia juga harus tahu," kata ayah mertua akhirnya. Aku menahan nafas. Usaha Arman mengalami kerugian besar. Beberapa proyek gagal. Investor menarik diri.
Ruangan itu terasa mendadak sempit. Aku menoleh pada Arman, menunggu ia membenarkan atau menjelaskan. Tapi ia hanya diam. Rumah ini masih atas nama ayah, lanjutnya pelan. Dan untuk sementara, kita harus mengatur ulang semuanya. Mengatur ulang. Dua kata itu terdengar sederhana, tapi terasa seperti ancaman yang tak terlihat. Sejak hari itu, suasana rumah berubah drastis. Telepon rumah sering berdering. Arman jarang tersenyum. Ia lebih sering murung diri. Ia lebih sering mengurung diri di ruang kerja. Berbicara dengan nada serius pada orang-orang yang tak kukenal. Aku mencoba menjadi penopang. Aku menyiapkan teh hangat, memijat bahunya, mengingatkannya makan. Tapi setiap sentuhanku terasa seperti menyentuh dinding. Yang lebih menyakitkan adalah perubahan sikap keluarga besar. Alia memang tidak bekerja ya? Bisik salah satu tante saat mengira aku tak mendengar. Sudah 5 tahun di rumah saja. Tidak ada pemasukan tambahan. Jawab yang lain. Kalimat itu menusuk harga diriku tanpa perlu suara keras. Aku ingin berkata bahwa aku berhenti kerja demi keluarga ini. Bahwa 5 tahun terakhir bukan waktu yang kuhabiskan hanya untuk bersantai. Tapi entah mengapa, suaraku terasa hilang. Malam itu, aku kembali tak sengaja mendengar percakapan dari ruang tamu. Kita harus realistis, kata salah satu kerabat. Dalam situasi seperti ini, beban harus dikurangi. Beban? Suara itu terdengar seperti petir di telingaku. Alia bukan anak kandung di keluarga ini. Kalau keadaan makin sulit, kalimatnya menggantung. Tapi aku sudah mengerti arahnya. Tanganku gemetar. Aku mundur perlahan sebelum mereka menyadari keberadaanku. Dadaku sesak, bukan karena marah, tapi karena untuk pertama kalinya aku melihat diriku melalui mata mereka. Bukan sebagai penantu yang berbakti, bukan sebagai istri yang setia, tapi sebagai angka dalam perhitungan. Malam itu aku menunggu Arman di kamar. Mas, kataku pelan ketika ia masuk. Kalau keadaan makin sulit, apakah aku juga termasuk yang harus dikurangi? Ia terdiam lama, bahkan terlalu lama. Alia, jangan berpikir macam-macam. Jawabnya. Akhirnya, ini hanya soal keuangan. Hanya soal keuangan. Tapi, sejak kapan nilai seseorang bisa dihitung hanya dari itu? Aku menatap wajah pria yang 5 tahun lalu berjanji akan menjagaku. Kini, jarak di antara kami terasa lebih jauh dari sekedar ruang kamar. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ketakutan yang nyata. Bukan takut miskin, bukan takut kehilangan kenyamanan. Aku takut
kehilangan tempatku di rumah yang selama ini kuanggap sebagai milikku. Dan ketakutan itu akhirnya menjadi kenyataan. Sedikit demi sedikit, tanpa ada yang benar-benar mengucapkannya secara langsung. Beberapa minggu setelah pengumuman kerugian usaha Arman, suasana rumah berubah semakin nyata. Barang-barang mulai dijual diam-diam. Mobil kedua tak lagi terlihat di garasi. Renovasi yang dulu dibanggakan kini terasa seperti kesalahan besar. Aku mencoba tetap tegar. Aku mengurangi pengeluaran dapur, memasak lebih sederhana, bahkan menjahit ulang beberapa pakaian lama agar terlihat seperti baru. Setiap malam, aku menghitung sisa uang belanja dengan hati-hati. Aku bisa bantu cari kerja lagi, kataku suatu malam dengan hati-hati. Arman menggeleng cepat. Tidak perlu. Keadaan ini tidak akan lama. Tapi kalau aku bisa membantu... Alia, ia memotong ucapanku. Aku tidak mau orang bilang aku gagal sampai istriku harus turun tangan. Kalimat itu membuatku terdiam. Jadi ini tentang harga dirinya. Hari berikutnya, keluarga besar kembali berkumpul. Kali ini, tanpa banyak basa-basi, kita harus membuat keputusan, kata ayah mertua dengan suara berat. Biaya perawatan ibu, cicilan usaha, kebutuhan rumah, semua harus dihitung ulang. Aku duduk di samping Bu Ratna, menggenggam tangannya. Ia terlihat gelisah. Salah satu kerabat menoleh ke arahku. Mungkin sudah waktunya kita mempertimbangkan ulang pembagian tanggung jawab di rumah ini. Aku menelan ludah. Maksudnya? Ya, kalau kondisi ekonomi seperti ini, semua orang harus memberikan kontribusi nyata. Kontribusi nyata. 5 tahun merawat Ibu Ratna, bangun tengah malam ketika beliau kesakitan, menemaninya terapi, meninggalkan karirku. Apakah itu tidak nyata? Alia memang sudah banyak membantu, sahut seseorang. Tapi sekarang situasinya berbeda. Berbeda. Aku memandang Arman, berharap ia akan membelaku. Mengatakan bahwa aku bukan sekedar angka dalam pengeluaran. Tapi ia hanya menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Dan saat itulah ayah mertua mengucapkan kalimat yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Mungkin untuk sementara Alia bisa kembali ke rumah orang tuanya dulu. Ruangan itu hening. Aku merasa seperti kursi yang kududuki menghilang. Maksud ayah, saya pergi. Bukan pergi, jawabnya cepat. Hanya sementara, sampai keadaan membaik. Sementara. Aku menatap wajah-wajah di sekelilingku. Tak ada yang benar-benar terlihat jahat. Tak ada suara keras. Tidak ada bentakan. Hanya keputusan yang diucapkan dengan nada seolah-olah
Ini hal paling logis di dunia. Aku menoleh pada Arman. Mas, suaraku hampir tak terdengar. Ia menutup mata sesaat sebelum berkata pelan. Mungkin ini yang terbaik untuk sekarang. Yang terbaik bagi siapa? Tanganku terlepas dari genggaman Ibu Ratna. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku benar-benar sendirian di tengah ruangan yang penuh orang. Jadi inilah jawabannya. Ketika keadaan berubah, aku bukan lagi bagian dari rumah ini. Aku adalah hal pertama yang bisa disingkirkan. Kesadaranku itu menghantamku lebih keras daripada keputusan mereka sendiri. Malam setelah pertemuan itu, aku duduk sendirian di kamar. Lemari yang dulu terasa penuh kenangan, kini tampak seperti milik orang lain. 5 tahun hidupku tersimpan di dalamnya. Pakaian sederhana, jilbab yang kupakai saat pertama kali menjadi menantu di rumah ini. Bahkan, buku catatan kecil berisi jadwal terapi Ibu Ratna. Arman masuk tanpa banyak bicara. Kamu tidak perlu mengemas semuanya, katanya pelan. Hanya sementara. Aku tersenyum tipis. Sementara itu bisa berarti apa saja, Mas? Ia tak menjawab. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Bukan karena tidak sedih, tapi karena ada sesuatu dalam diriku yang mulai bangkit. Sesuatu yang sudah lama terkubur oleh rutinitas dan pengorbanan. Harga diriku. Keesokan paginya, aku membantu Ibu Ratna seperti biasa. Menyuapinya sarapan, menyisir rambutnya, memijat tangannya perlahan. Alia, panggilnya lirih. Ibu tak setuju kamu pergi. Aku tersenyum, walau hatiku perih. Tapi ibu tidak menghentikan mereka. Matanya berkaca-kaca. Ibu tidak punya kuasa lagi di rumah ini. Kalimat itu membuatku tersadar. Selama ini, aku mengira aku berjuang untuk keluarga yang utuh. Tapi ternyata banyak keputusan diambil tanpa pernah benar-benar mempertimbangkan perasaanku. Sore itu, saat semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, aku membuka kembali map lama berisi dokumen-dokumen pribadiku. Ijazah, sertifikat pelatihan, surat pengalaman kerja. Tanganku bergetar saat membaca namaku tercetak rapi di sana. Aku pernah punya mimpi. Aku pernah punya kemampuan. Aku pernah berdiri di atas kakiku sendiri. 5 tahun terakhir, aku dengan sukarela meletakkan semua itu demi rumah tangga. Dan kini, ketika badai datang, aku yang pertama kali diminta untuk menyingkir. Tidak, aku tidak mau pergi sebagai perempuan yang kalah. Malamnya, aku berbicara pada Arman dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya. Kalau aku harus pergi, aku tidak akan pulang ke rumah orang tuaku. Arman terkejut.
Lalu kamu mau kemana? Aku akan cari tempat sendiri, dan aku akan bekerja lagi. Ia menatapku seolah melihat orang yang berbeda. Keadaan sedang sulit, Alia. Kamu pikir dunia kerja akan mudah setelah 5 tahun berhenti? Aku tidak bilang akan mudah, jawabku pelan. Tapi setidaknya itu pilihanku. Ia terdiam untuk pertama kalinya. Aku tidak menunggu persetujuannya. Malam itu setelah semua orang tertidur, aku menulis daftar kecil di buku catatanku. Perbarui CV, hubungi mantan kerja, cari lowongan, jangan kembali dengan tangan kosong. Aku tidak tahu apakah aku akan berhasil. Aku tidak tahu apakah dunia di luar sana masih punya tempat untukku. Tapi satu hal yang pasti, jika aku memang harus pergi dari rumah ini, aku akan pergi bukan sebagai beban, melainkan sebagai perempuan yang sedang bangkit kembali. Dengan tekad itu, aku melangkah keluar rumah keesokan paginya. Bukan untuk terakhir kali, tapi untuk mencari kesempatan. Aku mengenakan pakaian paling rapi yang masih kumiliki. Bukan pakaian baru, bukan pula yang mewah, tapi cukup untuk membuatku merasa pantas duduk di depan seseorang dan berkata, "Saya siap bekerja." Langkahku terasa canggung. 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Dunia di luar rumah terasa lebih cepat, lebih sibuk, dan seolah tidak lagi mengenal namaku. Aku mengunjungi kantor lamaku terlebih dahulu. Gedungnya masih sama, tapi suasananya berbeda. Wajah-wajah baru memenuhi ruangan. Mantan atasanku, Bu Rina, masih ada. Ia tampak terkejut melihatku. "Alia, sudah lama sekali." Aku tersenyum menahan gugup. "Saya ingin kembali bekerja, Bu, kalau ada kesempatan." Beliau memandangku dengan ragu. "Kamu berhenti cukup lama. Sistem sekarang sudah banyak berubah." Kalimat itu seperti pintu yang tidak sepenuhnya tertutup, tapi juga tidak benar-benar terbuka. "Apapun posisinya, saya siap belajar lagi," kataku cepat. Ia mengangguk pelan. "Saya akan pertimbangkan. Tinggalkan CV-mu." Aku keluar dari gedung itu dengan nafas panjang. Tidak ada penolakan, tapi juga belum ada harapan. Hari-hari berikutnya kuisi dengan mengirim lamaran ke berbagai tempat. Beberapa tidak membalas sama sekali. Beberapa mengundang wawancara, lalu tak pernah menghubungi lagi. Setiap kali pulang ke rumah, suasana terasa semakin berat. "Sudah dapat kerja?" tanya salah satu kerabat dengan nada yang sulit kutafsirkan. "Masih proses," jawabku pelan. Arman semakin jarang berbicara denganku. Ia terlihat tertekan. Tapi alih-alih mendekat, ia justru menjaga jarak. Suatu malam, aku mendengar lagi.
percakapan yang membuat langkahku terhenti di lorong. Kalau Alia belum dapat kerja juga, keputusan itu harus dipercepat, kata seseorang. Tidak mungkin kita menanggung semuanya lebih lama, sahut yang lain. Keputusan itu berarti waktu yang kumiliki semakin sedikit. Keesokan harinya, aku menerima panggilan wawancara dari sebuah perusahaan kecil. Bukan posisi besar, bukan gaji tinggi, tapi cukup untuk memulai kembali. Aku datang dengan harapan yang nyaris kupeluk erat. Wawancara berjalan baik, setidaknya menurutku. Namun, di akhir percakapan, manajer itu berkata dengan sopan, "Kami mencari kandidat yang lebih up-to-date dengan perkembangan baru." Aku tersenyum, meski rasanya seperti ditarik kembali ke titik awal. Di perjalanan pulang, hujan turun perlahan. Aku berteduh di halte kosong, memeluk map berisi dokumenku yang kini mulai kusut. Untuk pertama kalinya, sejak aku memutuskan bangkit, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena aku ingin menyerah, tapi karena dunia terasa begitu cepat melupakanku. Sementara di rumah, waktu terus berjalan, dan aku tahu keputusan tentang keberadaanku di sana tidak akan menungguku terlalu lama. Ternyata aku benar. 2 hari setelah wawancara terakhir gagal, keluarga kembali berkumpul. Kali ini tanpa basa-basi, tanpa kalimat pengantar yang lembut. "Alia," ayah mertua memulai dengan suara yang terdengar resmi. "Kami sudah berdiskusi. Keadaan tidak memungkinkan untuk menunda lagi." Aku duduk tegak. Jantungku berdetak lebih keras dari biasanya. "Kamu sudah berusaha mencari kerja, tapi hasilnya belum ada. Untuk sementara, sebaiknya kamu benar-benar kembali ke rumah orang tuamu. Benar-benar, bukan lagi sementara yang samar. Ini keputusan." Aku menoleh pada Arman. Ia berdiri, berjalan mendekat, lalu berkata pelan, "Ini bukan tentang kamu tidak berharga. Ini hanya keadaan. Hanya keadaan." Aku ingin tertawa, tapi yang keluar justru nafas panjang yang berat. 5 tahun aku di sini, kataku perlahan. Aku merawat ibu. Aku menjaga rumah ini. Aku berhenti bekerja supaya kamu bisa fokus membangun usaha. Sekarang, ketika usaha itu runtuh, aku yang harus pergi. Ruangan itu hening. Tak ada yang membantah. Tak ada yang membela. Arman menunduk. Aku tidak punya pilihan. Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Bukan karena ia menyuruhku pergi, tapi karena ia tak memilikiku. Malam itu, aku masuk ke kamar dan menatap koper kosong di atas lemari.
Selama ini, aku pikir akan pergi sebagai perempuan yang sudah mendapatkan pekerjaan, yang punya pegangan. Tapi semua usahaku gagal. Aku tak punya tabungan pribadi. Aku tak punya kontrak kerja. Aku bahkan tak punya tempat tujuan selain rumah orang tuaku. Pilihan yang tersisa hanya dua, bertahan dan memohon agar tetap tinggal. Atau pergi dengan harga diri yang mungkin akan membawaku ke ketidakpastian. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi cincin pernikahanku. Apakah aku masih ingin berada di tempat yang melihatku sebagai beban? Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini tidak selemah sebelumnya. Ada rasa pedih, iya. Tapi juga ada kesadaran yang jernih. Jika aku bertahan dengan memohon, aku mungkin tetap di rumah ini. Tapi aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku bangkit tanpa menunggu pagi, tanpa menunggu mereka mengulang keputusan itu lagi. Aku mengemas pakaian secukupnya, mengambil dokumen penting, dan menulis pesan singkat di atas meja. Terima kasih untuk 5 tahun yang pernah kita bangun bersama. Aku pergi bukan karena menyerah, tapi karena aku ingin menemukan kembali diriku. Saat melewati ruang tengah, Ibu Ratna terjaga. Alia, suaranya lirih. Aku mendekat dan menggenggam tangannya. Doakan saya ya, Bu. Matanya basah. Kamu anak yang kuat. Aku tersenyum untuk terakhir kalinya, sebagai menantu di rumah itu. Ketika pintu tertutup di belakangku, udara malam terasa berbeda. Aku tidak tahu kemana langkahku akan membawaku. Yang aku tahu hanya satu. Malam itu, aku kehilangan segalanya. Dan mungkin justru itulah awal dari semuanya. Malam itu, aku tidak pergi ke rumah orang tuaku. Aku duduk lama di bangku taman kecil dekat jalan utama. Memeluk koper yang tidak terlalu besar. Mencoba mengatur nafas. Untuk pertama kalinya, sejak menikah, aku benar-benar sendirian. Tidak ada status sebagai menantu, tidak ada peran sebagai perawat, tidak ada bayang-bayang keputusan orang lain. Hanya aku. Telepon genggamku bergetar. Nama Arman muncul di layar. Aku tidak mengangkatnya. Bukan karena marah, tapi karena jika aku mendengar suaranya, aku takut hatiku goyah. Aku membuka daftar kontak lama dan menemukan satu nama yang sudah lama tidak kuhubungi, Bu Rina. Dengan tangan gemetar, aku mengirim pesan singkat. Bu, maaf mengganggu malam-malam. Kalau tawaran kemarin masih ada kemungkinan, saya siap mulai kapan saja. Aku tidak berharap dibalas secepat itu. Beberapa menit kemudian, layar ponselku menyala. Alia, kebetulan sekali, staf administrasi kami
mendadak mengundurkan diri hari ini. Kalau kamu serius, datang besok pagi. Kita coba masa percobaan dulu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena kehilangan. Ini kesempatan. Malam itu aku menyewa kamar kecil di rumah kos sederhana. Kamarnya sempit, cat dindingnya tidak sempurna, dan hanya ada satu jendela kecil. Tapi untuk pertama kalinya, setelah 5 tahun, tempat itu terasa sepenuhnya milikku. Aku duduk di lantai, bersandar pada koper, dan berbisik pada diri sendiri. Kamu masih punya kesempatan. Keesokan paginya, aku datang lebih awal ke kantor. Tangan dan kakiku dingin, tapi langkahku mantap. Hari pertama terasa seperti kembali ke dunia yang pernah kutinggalkan. Banyak sistem baru yang belum kupahami. Komputer dengan program yang berbeda. Ritme kerja yang cepat. Beberapa kali aku hampir tertinggal. Namun, setiap kali rasa takut datang, aku mengingat malam ketika pintu rumah itu tertutup di belakangku. Aku tidak boleh gagal lagi. Hari demi hari, kulewati dengan kerja keras. Aku pulang paling akhir. Aku mencatat setiap hal baru. Aku belajar kembali dengan tekun seperti karyawan baru yang haus pembuktian. 1 minggu berlalu. Bu Rina memanggilku ke ruangannya. "Alia," katanya sambil tersenyum tipis. "Kamu cepat sekali beradaptasi. Kalau kamu mau, kami bisa jadikan ini posisi tetap." Dunia seolah berhenti sejenak. Posisi tetap. Artinya gaji tetap. Artinya, aku tak lagi bergantung pada siapapun. Aku menunduk menahan haru. "Saya mau, Bu." Saat keluar dari ruangan itu, aku menggenggam surat kontrakku erat-erat. Aku belum kaya. Aku belum memiliki apa-apa selain kamar kos kecil dan pekerjaan sederhana. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya lagi, aku merasa tak lagi menjadi perempuan yang disingkirkan. Aku adalah perempuan yang memilih untuk bangkit. Dan dalam hatiku, perlahan tumbuh keyakinan baru. Mungkin kebahagiaan tidak selalu berarti kembali ke tempat lama, tapi berani membangun tempat baru yang lebih menghargai diriku. Keyakinan itu baru saja mulai tumbuh ketika masa laluku kembali mengetuk pintu. Sudah 3 bulan aku bekerja tetap. Hidupku sederhana, tapi teratur. Setiap pagi aku berangkat dengan perasaan ringan. Setiap malam aku pulang ke kamar kos kecilku dengan rasa lelah yang membanggakan. Aku mulai menabung. Aku mulai tersenyum tanpa beban. Hingga suatu sore, ketika aku baru saja menyelesaikan laporan bulanan, resepsionis memanggilku. "Alia, ada yang menunggu di bawah."
Aku turun dengan langkah biasa, hingga jantungku berhenti sesaat. Arman berdiri di sana. Wajahnya terlihat lebih kurus. Matanya tak lagi setegas dulu. Ia menggenggam sesuatu di tangannya, tapi tidak langsung berbicara. Alia, suaranya pelan, hampir ragu. Kamu terlihat berbeda. Aku tersenyum tipis. Aku memang sudah berbeda. Kami duduk di kafe kecil seberang kantor. Untuk beberapa detik, hanya ada keheningan yang canggung. Aku salah, katanya. Akhirnya, aku seharusnya tidak membiarkan mereka membuat keputusan itu. Aku menatapnya tenang. Anehnya, hatiku tak lagi berguncang seperti dulu. Bukan mereka yang membuat keputusan, Mas. Jawabku pelan. Kamu juga bagian dari itu. Ia menunduk. Ibu sakit lagi, lanjutnya. Ia sering menyebut namamu. Ia ingin kamu datang. Namaku. 5 tahun, aku ada di rumah itu setiap hari. Dan kini, namaku disebut kembali ketika aku sudah pergi. Aku menahan nafas. Bagaimana keadaan usaha? Arman tersenyum pahit. Masih berjuang. Tapi itu bukan alasan aku datang. Aku datang karena aku menyadari sesuatu. Apa? Kamu bukan beban. Kamu penopang. Dan aku baru mengerti setelah kamu tidak ada. Kalimat itu terdengar tulus, tapi juga terlambat. Aku menatap cangkir kopiku, lalu kembali menatapnya. Aku tidak pernah pergi karena tidak kuat. Aku pergi karena aku ingin dihargai. Apa masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Tanyanya, penuh harap. Pertanyaan itu menggantung di udara. Dulu, mungkin aku akan langsung mengangguk. Dulu, aku akan pulang tanpa ragu. Tapi sekarang, aku sudah belajar berdiri sendiri. Aku akan menjenguk ibu, kataku akhirnya. Bukan sebagai perempuan yang kembali karena tidak punya pilihan, tapi sebagai seseorang yang datang karena hatinya memilih. Arman menatapku dengan campuran harap dan takut. Tapi untuk kembali seperti dulu, aku menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Sore itu, aku berjalan kembali ke kantor dengan langkah mantap. Aku tidak lagi perempuan yang diusir. Aku bukan lagi angka dalam perhitungan keluarga. Jika aku memilih kembali ke rumah itu nanti, itu bukan karena aku membutuhkan mereka, melainkan karena mereka belajar menghargai keberadaanku. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Saat akhirnya aku berdiri, kembali di depan rumah yang pernah menjadi duniaku selama 5 tahun. Rumah itu tampak sama, tapi perasaanku
tidak lagi sama. Pintu dibuka oleh Arman. Tatapannya lembut, namun penuh. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Sampai jumpa di judul berikutnya ya.